Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Ada yang menandatangani dari pihak kampus siapa itu? Dari pihak kampus, dari Pak Rektor itu sendiri, Prof. Irhas Effendi, lalu saya sebagai perwakilan mahasiswa dan juga sebagai Ketua BMKM Movement Veteran Yogyakarta. Kalau sementara akan kami himpun lagi, namun laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda, dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1. Kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi. Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024 harus ada prosedur yang harus kami lalui. Artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini, dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, pelapor juga sudah kami BAP, gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP pelapor, saksi dan juga korban, gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Nah, nanti yang mengeluarkan SK itu rektor. Gitu. Untuk penangkapan terhadap pelaku getah pinus, di sini adanya kegiatan dari pihak perhutani yang kemudian didapati pelaku atas nama
Wahono dan Arif. Kemudian dia melakukan penyelidikan mengikuti bahwa getah pinus itu diangkut dari suatu tempat, kemudian diikuti sekitar 6 kilo, kemudian dicegat. Kemudian setelah dicegat, setelah diperiksa, di dalam mobil tersebut ada 38 karung getah pinus yang dalam setiap karung itu ada sekitar beratnya 50 kilo. Ini total sekitar 1,9 kalau sementara ya. Kerugian Sampai ini baru pertama ini kami dari hasil pendalaman yang kita lakukan. Tersangka total ada berapa? Tersangka ada 3. Perannya? Untuk penyadapnya atas nama Kabul, kemudian untuk yang ikut serta dalam hal mengangkut dan menyimpan itu dari situ ada atas nama Wahono dan Arif. Sugeng Rahayu guys. Sugeng Rahayu guys. Nabrak warung depan rumah makan Nyanyo. Depan rumah makan Nyanyo bangun. Kulon perawatan Mangon merah. Korban masih di bawah. dan kami informasikan terkait dengan kronologisnya, yaitu pada mulanya Sugeng Rahayu berlanjut dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang dari Surabaya ke Bandung, dan 100 meter sebelum kejadian seperti itu dalam keadaan sehat dan menurunkan penumpang, di mana jumlah penumpang berjumlah 26 penumpang. Namun sesampainya di TKP tiba-tiba supir hilang kesadaran sehingga bus oleng dan melaju ke arah kanan dan kemudian menabrak warung kopi dan terhenti di bangunan rumah sekitar 35 meter dari dia tidak dalam keadaan tidak sadar. Dan untuk korban, ada 2 korban jiwa, di mana yang pertama adalah sopir, yang kedua adalah pemilik warung kopi yang kebetulan saat itu sedang tidur di dalam warung kopi. Saat ini berada di Rumah Sakit Umum Anikmah Wangon, dan untuk kerugian material diperkirakan sejumlah 20 juta rupiah. Dia lagi turun. Kejadian sekitar pagi jam 3 subuh Sugeng Rahayu nabrak warung kopi dari Sugeng Rahayu dari